berinfak dengan sikat pisang saja itu luar biasa. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nama aku turunkan anak pisang kau nanti tanya doa dari tetangga ada lagi. Nih ya Allah ibu apa bantuan mana kami mah pisang 5 itu sampai rumah tua buat mah. Nih kami doa ibu ya mudah-mudahan berkah lebih itu buat banyak aja nak tumbuh. 3 bulan sudah itu. Oh itu buah anak pisang kau sampai luar biasa. Alhamdulillah berkahnya pemberian dengan doa orang-orang yang menikmatinya. Ini maknanya Pak. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hadis yang kedua disebut man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman yang berkualitas, dengan perhitungannya yang sangat-sangat cerdas atau bijak, Allah akan gugurkan dosa-dosa itu pada dirinya, bagaikan berguguran daun dari pohonnya. Pak Ibu, itu terjadi 10 malam dan katiku. Ba'a daun kayunya lah karyang lama siap jatuh daunnya, tinggal batang selai. Begitulah dosanya kita orang mukmin, terjadi pengampunan bagi Allah pada 10 malam yang ketiga. Tapi Bapak Ibu sayang 1000 kali sayang, dia biar contoh pada sudah, dia biar tuang air manang, alat tenang, jadi guru di layang pandang kanan jauh di tukiak pandang kayang rupiah. Lihatlah masjid musala surau di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bila raminya Pak Ibu? Raminya 10 malam pertama. Itu berdesak-desaknya. Sehingga dikembangkanlah sayap dari masjid musala. Dikembang tikar. Kata pengurus Pak Ustaz, kalau mau meledaknya jemaah, untuk tahun disuap Bapak kadang musala atau saji ke rumah. Tapi 10 malam pertama. 10 malam kedua lain. Mulai langang atau sepi. Musala jeung masjid lah mulai nampak gadang. Karena jemaahnya lah berkurang. 10 malam yang ketiga aku puncaknya. Apa yang terjadi? Itu jadi jemaah. Kalau tadinya ada 3 sampai saf, kini tinggal 1 saf, kudu saf tu lah. Sanjo diisi dan anak-anak kawat tarawih tinggal sekian orang. Kami contoh camat sekali Ustaz. Betul lah. Petang baru Pak, petang kami dulu Ustaz. Memuinya. Padahal Rasulullah amaliyahnya. Semakin ke ujung Ramadan, semakin kencang gulung sarung Rasulullah dengan para sahabat. Artinya benar, semakin ke ujung Ramadan, semakin tidak pulang jemaahnya. 10 malam itu itikaf, malah bawa makanan ke masjid, sahur di masjid. Begitu Rasulullah mengintai maghfirah. Tapi jawabannya oleh sebahagian kita umat, kenapa di momen puncaknya itu kita diantaranya tidak mampu memanfaatkan. Bapak Ibu, itulah persoalan simpang siurnya, selut-belutnya persoalan ibadah Ramadan di tengah kehidupan umat. Oleh karena itu bagaimana caranya? Alangkahnya dari Pak Ustaz, agar Ramadan tidak menjadi tradisi. Ramadan itu harus kita manfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin seperti digambarkan oleh Rasulullah. Jawabannya Pak Ibu, ada 3 hal yang harus kita bekali diri. Yang pertama disebut dengan tazkiyatun niyah. Sebelum puasa masuk Ramadan awak jalani, luruskanlah niat awak.
awak dulu. Ya Allah ya Tuhan, ya Allah panjang umur hari tinggal 2 hari. Sehatlah badan bos selama bulan puasa. Kau dapat sampai non daknya ibadah bos 1 bulan. Siangnya berpuasa wajib, malamnya tambah dengan amalia sunnah. Itu diminta dari awal kepada Allah. Kok lulusnya sampai malam yang ke-30 ya Allah. Kalau sehat badan panjang umur, tidak mau tinggal masjid jauh salah setapak pondok. Ini bukti orang meluruskan niatnya, dia bermohon kepada Allah. Tapi karena itu niatnya, tadi minggu pertama orang kuat, minggu kedua orang mulai mundur, minggu ketiga tinggal separuh, minggu keempat itu ajari jemaah. Karena apa? Niatnya tidak lurus lagi. Udahlah Ustaz, kepanjangnya umur pasuri atau apa? Tapi kalau tidak sampai puasa kok sakit dari Allah atau berbaju lagi, pasrah sudah. Padahal inilah permohonannya, mintakan kepada Allah agar umur panjang, rezeki murah, badan sehat, sehingga nikmat yang diberikan sempurna keberkahan. Dan kedua, tazkiyatun nafs, luruskan, sempurnakan amalia yang ada dalam diri ada dalam diri Pak Ibu. Satu diantaranya adalah qalbun, yang kedua namanya aklun, yang ketiga namanya nafsun atau kemauan. Di dalam tubuh kita ada namanya qalbun. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuhmu ada sekarat daging. Apabila sekarat itu baik yang lainnya. Apabila sekarat itu rusak, kotor, binasa, maka rusak, binasa pula yang lainnya. Itulah yang disebut dengan hati. Baik Ibu, hati ini yang kita bersihkan sebelum Ramadan terjadi. Karena kasadonyo tak pusik jalonyo di hati, nang gadang hati, nang ketek hati, alai. Nah sana hati, nah sakit hati. Kasadonyo terletak di hati tadi. Makanya bersihkan kata Rasulullah hati itu. Sebelum Ramadan, satu diantaranya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Pak Ibu, itu kaji ulama. Kira salah namanya Josia apa itu? Josia. Nah, salah namanya dalam hidup Pak Ibu, kurang dan selalu basuh Jawa. Awak dan selalu bertamu dengan kehidupan. Siapa basuh Jawa? Suami, istri, anak, cucu, menantu, ipa, bisan, alai. Karib, kerabat, jiran, tetangga, itu hari berkecimpung ya. Ini yang mulai kita bersihkan dari dalam itu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau terjadi persoalan-persoalan yang tidak pada tempatnya, maka bermaafkanlah dengan mereka. Kadang kala kan ada jodoh, malah nggak kajawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia jawab, saya jawab, lahir nih, kone jawab, jaudah di Padang. Alhamdulillah saya sehat. Kau pasal masuk ke jona, aku dapat bermaafan lah, yo. Mak terima amal ibadah ya Allah. Nah si Joko ini tinggal di Jawa, dan mau tahu tak pulang ke Padang. Ini bertemu aku, tidak pernah bertemu. Ada masalah tak dengannya? Aku tidak ada persoalan. Bisa kita minta maaf dengan orang tidak ada persoalan kita. Kenapa suami istri dengan anak di orang tua, minantu di mintua, yang hampir tiap waktu kita punya persoalan, tapi hampir tidak bisa kita fa'fu anhum wastaghfir lahum.
Jadi besok masuk ikut dan lakukan dulu. Mulailah dari hati kita. Persoalan dosa mencilok, dosa mencuri, dosa menzina 52 tahun yang lalu, dosa mengunjang, dosa mengecek orang, dosa tak sembahyang, dosa mengambil punya sianun. Sebutlah kesadonya. Itu harus fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bersihkan dari dalam. Cari mereka dan lakukan maaf dengannya. Berkaitan dengan Allah, bermohon ampun. Berkaitan dengan manusia, bermaaf-maafan. Itu harus terjadi di awalnya Pak Ibu. Di awal Ramadan kita lakukan. Kita bersihkan dari dalam. Ada istilahnya, dia pun ada mulai minta maaf kena dulu dan tu unang gaya isiko anyolo nang kada tanggo kok ke rumah minta maaf. Ayo sorry selalu. Kalimat tiada maaf bagimu harus kita coret dari tulisan kita. Datang ke rumahnya berkunjung, dia nak orang sana kalian main mah, lagi di rumah kami kalian, lagi di rumah mama kalian, lihat doa apa kalian rumah. Kita datang bersalaman, fa'fu wasfahu. Harus diawali dengan kebersihan hati. Tapi kalau tidak, tentunya lewat. Nak tahu dia diri dari dulu lagi. Nak dia bontah, cik surang saya. Tanya dia nak berusin. Dia cik surang saya dia pakai cik kau. Nak tahu kalau ngecek dia kalau lagi. Kalau serempet lo nak begini. Tu namanya jawab awak tu lampung buang awak nama gue awak punya tinggal lalu saya. Ini nak sepul. Dene jentuhnya bacol kecil lah kami ne. Dia nak kami cari orangnya. Maaf soal Allah di kepuasu koma. Mudah terima dia amal Allah mapal wawa. Siapa yang pekecil sebenarnya kecil lah kami. Dia mak mi cari orangnya. Tak tahu kalau laki kau itu guna. Nyatanya, tak orang lain dapat ibu. Menantu sendiri lah 2 bulan, lah 3 bulan, lah 6 bulan. Tak pasang puan barang itu gitu. Jadi nanya bituan de indua tadi laki anak ikon nam jadi duri dalam daging bau di lo sensang bau bertepi duri tak baca je dah ketik sebentar tak orang lain masalah jaminan tu nyata je apa gitu bana persoalan itu. Jadi Pak Ibu tazkiyatul qalb bersihkan dari awal sebelum masuk ke puasa bulan Ramadan, bersihkan hati dari. Dan kedua, tazkiyatun aqlu, betulkan pikiran, jernihkan pikiran dulu. Kalau tidak bersih pikiran panjang, imam membaca ayat jadi masalah dia. Oh istilah itu yang aku Ustaz. Apa tu Bu? Ya Pak. Ayat pernah tadi baru nanya Bu. Doa kok ayat pas saya, Ustaz balik saya mau doa juga. Udah baca ayat ini masalah. Apa? Pikirannya yang belum bersihnya tadi. Yang nak kayu dia semua yang tu serentak cepat tu. Berdepek sampai rakaat 1 minit selesai kilat khusus namanya. Capek pagi capek bu, capek pulang. Padahal momen Ramadan adalah wasahrul maghfirah, wasahrul barakah, wasahrul rahmah. Nabi itu apa? Yang mau dikata, yang dikaji. Lepas momen ibadah, bohongnya luar biasa besar. Kalau jauh, kailah mencari orang mengalih kain. Contoh mata karena rancak, contoh selero karena lama. Assalamualaikum, masuk dah Bu, awal ibu cari Pak, masuklah. Yuk, cari dulu Bu. Nampak jawab kain warna kuning. Di bola kalau cocok usul. Nama kain Bu warna kuning pula. Berapa modalnya Bu? Modalnya 100.000. Cari lah Bu ya Pak. Kok 7, kok tak cocok, ada Bu, bungkus barang sekali. Nanya turun kain ada sok-sok dah. Padahal ragonya kok nama Bu dan tuan. Oh itu 200 itu Bu. Di jemaah benar lain. Nan mungkin saja lah. Nan tak jangkau. Agar aja Bu ya Pak. Nak midana lo. Adik Bu dah. Ada bisa 150 saja. Oh deh Bu, oi. Pokoknya lo dapat lo Bu. Modal 100-nya Pak. Tadi minta $150. Apa kok padang lu dia pulang gitu. Lalu betul deh.
Aku akan jadi mau kurangnya 10.000 bu, sambilan balik akan jadi. Seorang orang dalam betul sedang. Kok 10 orang masuk tokonya? 10 orang betul. 50 hari pagi sampai saja. 50 kali betul. Ya masuk ya kawan. Kalau akal tidak lurus, maka ibadahnya tentang perenang. Mau dikata ayam dikaji itu setelah dibina. Nah ibadah lakukan je. Nombor itu je. Yang punya orang punya hak je. Nah inilah persoalan. Kalau bahasanya korupsi je lah. Kata orang nyampai je, sunat je apa kan? Syarut ma'rufnya amalia. Kalau tidak tazkiyatun akliyah, tidak bersih akal. Wa tazkiyatun nafsu. Kendalikan nafsu. Nafsu itu luas sekali. Hanya saja ada yang nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Lawamah itu nafsu kehewanan. Bah hewan. Ini jelasnya buat saya, tidak ada aturan. Ya. Mau orang berang, mau orang bagi, mau halal, mau haram tidak pedulikan. Yang penting dapat dulu. Ini lawamah. Tapi nafsu mutmainnah, ini yang terbaik. Alur di buat, ini Allah berfikir. Alun nyobai nyolah pulang, alun dipanggil nyolah menjawab, alun diminta nyolah memberi. Sebelum mereka berbuat, mereka sudah pikirkan apa dampak positif negatifnya. Baik Ibu, itulah bagian nafsu yang kita kaji. Dan yang terakhir namanya tazkiyatun mal, bersihkan harta benda. Jadi kalau ada infak sedekah, awali dengan kebersihannya. Kemudian ada harta benda yang tumpuk, bahagiannya infak zakatkan. Caranya sederhana. Kok di bawah pisang enggak standar? Nampak sikit kita jual, nasi sikit kita bagi-bagikan ke orang. Diputih-putihnya, dipotong-potong menjadi 5, menjadi 7. 1 buah pisang. Dibuat enggak kolak. Dibuat kolak ukurannya agak 7 piring, enggak 10 piring. Untuk di rumah dia nak cucu panjang 3 sampai. Nah sampai piring lain bagian ke tetangga. Itu namanya tadi ada yatim, ada fakir, ada miskin, ada orang yang membutuhkan. Berinfak dengan sikat pisang saja itu luar biasa. La in sakartum la azidannakum. Jika kamu syukur yang aku turunkan, anak pisang kortik tanya doa dari tetangga ada lagi. Ni ya Allah ibu, apa bantuan mana kami mah pisang 5 itu sampai rumah tua buat mah. Ni kami doa ibu ya mudah-mudahan berkah lebih itu buat banyak aja nak tumbuh. 3 bulan sudah tu, oh itu buah anak pisang pas belok luar biasa. Alhamdulillah berkahnya pemberian dengan doa orang-orang yang menikmatinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.